Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mas Hudi. Saya di sini selaku pengelola Caping Merapi dengan alamat Jalan Raya Tajem KM 2,5 Widomartani, Emplak, Sleman. Caping Merapi ini awalnya berawal dari kita berbudidaya tanaman secara ramah lingkungan. Setahun kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tentang bertanam yang dengan lahan sempit. Kita ke urban farming. Kemudian setelah urban farming tersebut, karena kita kayaknya kok kurang efisien dan terintegrasi, kita berkembang lagi ke food garden. Jadi di food garden itu kita mengkombinasikan antara urban farming dengan budidaya, hobi, dan mempercantik rumah, menghias rumah yang kita sesuaikan dengan keterbatasan lahan kita dan peternakan. Jadi di dalam food garden itu yang pertama yang jelas ada sayuran, ada tanaman buah, ada tanaman obat, ada ternak, kelinci, dan ayam, ada lagi budamber. Budamber ini adalah budidaya lele dalam ember. Kemudian ada komposter. Jadi nanti dari masing-masing apa yang ada di dalam food garden itu memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Jadi yang pertama sayur adalah kita gunakan sebagai kebutuhan rumah tangga yang tiap hari kita gunakan. Sayur itu ada kangkung, ada brokoli, di situ ada kobis, ada lagi seledri, ada tanaman tomat, ada tanaman cabai. Dan apa yang kita sampaikan bahwa efisien di food garden itu karena kita model tanamnya secara verticulture. Jadi kita menggunakan pralon, satu pralon itu ada 21 lubang. Dari situ kita bebas mau nanam sayur apa aja, yang penting yang selalu kita butuhkan setiap hari. Kemudian ada budamber. Apa yang dapat kita ambil dari budamber itu yang pertama adalah lele. Lele itu fungsinya untuk kebutuhan gizi keluarga. Kemudian dari budamber itu kita bisa ambil sayurnya. Selain sayur dan lele, kita ambil airnya. Limbah lele itu kita fermentasi dulu, kemudian kita jadikan sebagai pupuk cair. Kemudian kita ke ayam. Dari ayam tersebut yang kita pelihara adalah ayam Arab. Tujuannya juga untuk pemenuhan gizi keluarga, karena ayam Arab itu tiap hari menelur. Terus yang paling ujung sana ada kelinci. Apa yang kita dapat dari kelinci? Yang pertama adalah fesesnya. Feses bisa berbentuk cair dan padat. Untuk yang cair kita fermentasi dulu, kita gunakan juga sebagai pupuk. Kemudian yang feses padat juga kita fermentasi dulu selama 21 hari. Setelah itu kita gunakan sebagai pupuk juga. Kemudian tadi saya sampaikan ada tanaman buah. Tanaman buah adalah di sini ada jambu air, ada jeruk, ada tanaman pisang. Semua itu melengkapi gizi kita, vitamin kita. Terus berikutnya ada komposter. Komposter itu adalah ada limbah-limbah yang ada di seputaran rumah kita, di lingkungan kita, limbah-limbah daun khususnya. Kita jadikan pupuk juga. Kita masukkan ke dalam tong, kemudian kita kasih komposter. Itu ada cairan yang berfungsi untuk memfermentasi limbah-limbah tadi. Jadi di dalam food garden tersebut terintegrasi, tidak ada limbah yang terbuang, semua sangat dibutuhkan. Jadi di masa seperti ini, yang pertama kita bisa irit, bisa untuk melengkapi kebutuhan hidup. Terutama di masa seperti ini, di masa COVID ini, kita mengurangi interaksi. Jadi kita cukup di rumah aja bertanam, kita bisa merawat sendiri. Jadi semua tanaman kita organik, kita nggak menggunakan pupuk kimia. Jadi sangat bermanfaat sekali buat masyarakat, terutama pada saat-saat seperti ini, karena kita harus menghindari interaksi dengan kerumunan banyak orang. Saya berharap nanti ini bisa menjadi sebagai contoh atau solusi bagaimana kita bisa bertanam di rumah secara lengkap dan sangat cocok sekali untuk kemandirian pangan keluarga. Di samping itu juga untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi kita nggak usah keluar-keluar, di rumah sudah kita siapkan semua. Jadi lengkap. Di samping sebagai pokok kebutuhan keluarga, kita harus bisa menata bagaimana estetika yang harus kita jaga. Jadi penempatan masing-masing unit tadi bisa kita sesuaikan dengan estetika. Misalnya kelinci di samping rumah, sayuran sama bunga kita di depan rumah, kemudian ada komposter itu kita taruh di belakang rumah. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan itu semaksimal mungkin. Jadi tempat-tempat mana yang bisa membuat rumah itu menjadi indah. Teman-teman kalau
ingin belajar food garden, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah tentunya kita punya lahan sekitar 10-50 meter persegi cukup. Apa yang ada lahan tersebut nanti kita manfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya kita harus butuhkan, misalnya kita nggak usah terlalu membeli barang-barang baru ya. Misalnya kita ada limbah-limbah itu seperti limbah kaleng cat, itu bisa kita gunakan. Kemudian ada pralon ataupun botol-botol plastik bisa kita gunakan sebagai tempat media tanaman. Jadi kita nggak usah banyak mengeluarkan uang. Tentunya apa yang dapat kita fungsikan, kita fungsikan. Harapan kami semoga masyarakat bisa bikin food garden ini, karena yang pertama tujuannya sangat cocok sekali untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian sebagian hasil yang tidak kita gunakan bisa kita jual sebagai tambahan juga untuk penghasilan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pertanian Indonesia semakin maju.